Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini hari Kamis tanggal 5 November 2020, kita mempunyai materi tentang wujud benda. Namun, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa belajar. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pelajarannya. Berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Contoh dari benda padat yaitu seperti kursi, meja, dan juga lemari. Lalu untuk benda cair sendiri, contohnya seperti air dan juga minyak goreng. Untuk benda gas, contohnya seperti uap air. Nah, di antara 3 macam benda tersebut memiliki sifat-sifatnya tersendiri. Kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Pertama, kita awali dari sifat benda padat. Yang pertama adalah bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menyaksikan bentuk benda padat berubah. Padahal yang sesungguhnya bentuk benda padat itu tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Misalnya saja, kacang goreng yang ada di piring, demikian juga pensil, penghapus, dan plastisin tidak akan berubah bentuk jika dimasukkan ke dalam kotak pensil. Lalu sifat yang kedua yaitu bentuk benda dapat diubah. Ya, piring yang jatuh berserakan, kertas yang sobek, dan kacang tanah yang hancur setelah digerus adalah contoh dari benda padat yang diubah. Contoh lainnya adalah plastisin. Bentuk dari plastisin ini mudah sekali berubah. Perlakuan tertentu yang dilakukan oleh manusia pada berbagai benda padat itu disebut juga dengan gaya. Selanjutnya, sifat benda cair. Yang pertama adalah bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituang ke penggorengan. Benar bukan? Demikian pula dengan air yang dituang ke botol, bentuknya akan seperti bentuk botol. Hal itu berarti bahwa benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Lalu, sifat yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu akan datar. Ya, lalu yang ketiga adalah benda cair mengalir ke tempat rendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu atau bahkan mungkin pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Air terjun memberikan pemandangan yang menakjubkan. Lalu sifat benda cair yang keempat adalah benda cair menekan ke segala arah. Air mempunyai tekanan. Semakin rendah tekanan air pada tempat itu, maka semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan membuat air menjadi memancar. Pancaran air dari tempat rendah tampak lebih jauh. Itulah sebabnya tembok dalam bendungan dibuat makin ke bawah akan makin tebal. Hal ini untuk menahan tekanan air yang makin besar di bagian bawah. Lalu, sifat benda cair yang terakhir adalah benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namanya itu disebut dengan kapilaritas. Misalnya, minyak tanah meresap pada sumbu kompor atau sumbu lampu tempel.
Selanjutnya kita akan bahas sifat benda gas. Yang pertama adalah benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat tiupan itu, balon akan mengembang. Udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Untuk sifat benda gas yang ketiga adalah benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Baik, untuk lebih memahaminya, Bapak mempunyai 5 buah soal latihan yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Yang pertama, coba kalian sebutkan 3 benda berdasarkan wujudnya. Yang tadi ya. Lalu yang kedua, sebutkan 5 contoh benda padat dan cair. Dan juga 2 contoh benda gas. Kalau bisa, contoh di sini berbeda dengan contoh yang Bapak buat pada slide sebelumnya. Ya. Lalu yang ketiga, air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam menunjukkan sifat air, yaitu yang keempat, jelaskan 2 sifat benda padat. Selanjutnya, soal yang terakhir, balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan sifat gas, yaitu Oke, kalau kalian menyaksikannya, pasti kalian bisa jawab 5 soal ini. Selamat belajar, semoga bisa bermanfaat. Bapak akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.